بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى ربنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ولقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Para pemerhati serta yang pada saat ini hadir dimanapun ikhwan berada, sengaja saya buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah 17 surah Al-Isra ayat ke-78, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat itu sejak tergelincirnya matahari sampai gelap malam. Tentu kita tidak tahu bagaimana apa itu sholat, lalu didirikan sejak tergelincir matahari sampai gelap malam, lalu ditambah dengan wa Qur'an al-Fajr. Quran sendiri artinya bacaan, al-Fajr subuh, berarti bacaan waktu subuh. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril sebagai guru hebat yang amat sangat kuat yang disebut dengan Allamahu Syadidul Quwa. Telah mengajari Muhammad, seorang guru yang memiliki kekuatan dahsyat dan lebih. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, Ammani Jibrilu alaihissalam indal bait. Jibril mengimami saya di dekat Ka'bah, di dekat Baitullah. Lalu Jibril sholat zuhur, yang waktunya adalah setelah tergelincir matahari. Setelah selesai, Jibril mengimami lagi waktu awal asar. Setelah selesai, mengimami lagi waktu awal maghrib, awal isya, dan awal subuh. Praktek-praktek sholat ini langsung dipraktekkan oleh malaikat Jibril, yang tentunya beliau hadir mendatangi Muhammad mengajarkan cara-cara sholat. Nabi Muhammad diperintah untuk jadi makmum sekaligus sambil belajar, menghafalkan bagaimana tata cara sholat sejak awal sampai akhir. Begitu juga tentang waktu-waktunya. Jadi ada waktunya, sebut saja waktu-waktu sholat syamawi. Begitu juga praktek sholat dari takbiratul ihram dan seterusnya dipraktekkan oleh malaikat Jibril. Terus diserap oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hari kedua juga datang lagi. Di akhir duhur, akhir asar, akhir maghrib, akhir isya, dan juga akhir subuh. Dengan praktek-praktek sholatnya langsung. Oleh karena itu, kita menjadi tahu dan yakin mengapa Rasulullah SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena praktek sholat Nabi Muhammad adalah praktek malaikat Jibril alaihissalam yang diikuti secara persis oleh Nabi Muhammad. Sedangkan semua itu
malaikat Jibril bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat-sholat yang tidak dari malaikat Jibril, bukan dari Nabi Muhammad SAW, sebut sajalah itu adalah sholat duniawi. Artinya sholat-sholat yang lahir bukan dari Rasulullah, bukan dibawa oleh malaikat Jibril, berarti bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya apa yang barusan telah disampaikan oleh Kakanda yang judulnya begitu luar biasa alias luas, global, dan kesana kemari karena judul-judulnya dari ibadah-ibadah yang sunnah gitu ya. Waduh, ini luar biasa. Kebetulan semua yang diinginkan ya yang tercakup oleh tema ini, insya Allah saya sudah hampir semua setelah saya susun buku-bukunya. Kalau dalam sholat, itu sejak dari bab niat, sholat wajib prakteknya, sampai salam, sampai wiridan. Setelah saya susun buku yang lebih kurang hampir 500 halaman, judulnya Cara Sholat Nabi. Kemudian tentang selanjutnya, selain daripada yang wajib, bila itu benar dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dan pasti dari Allah, maka saya beri judul namanya sholat-sholat yang hukumnya sunnah. Gitu. Di luar yang wajib dan yang sunat, nggak ada sholat yang istilahnya mubah. Mubah artinya yang sering disebut oleh para ulama sebagai yang tidak diberi pahala bagi yang mengerjakannya, juga tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Jadi bukan mubah bahasa Sunda ya, yang artinya mubah mubadir dan sia-sia. Ini mubah dalam bahasa al-ahkamus syariah, hukum taklifi, namanya boleh gitu ya. Jadi sholat itu kalau tidak wajib ya sunat. Tidak wajib, tidak sunat, ya apalagi kalau yang sholat duniawi alias sholat kalangan orang-orang. Maka bisa kita kelompokkan ke dalam sholat-sholat yang bid'ah. Itu pun sudah saya susun bahkan sampai 2 seri. Seri 1 dan seri 2. Saya rasa dalam 2 buku saya ini cukup lengkap tentang apa-apa sholat yang menurut penelitian bid'ah gitu ya. Bid'ah itu artinya tidak ada dasar sama sekali, itu yang paling penting. Artinya Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak ada. Yang kedua, sering kita menemukan hadis-hadis yang matanya terkenal, tetapi nggak ada sanadnya sama sekali. Contoh yang paling gampang, yaitu doa tahiyat. Tahiyatulillahi wassalawatu dan seterusnya. Itu adalah doa yang dipanjatkan dan diomongkan oleh Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pikiran ini saja sudah bid'ah. Kenapa? Karena riwayatnya ada tetapi tanpa sanad. Tanpa sanad itu dalam istilah para ulama sering disebut la asla lah. Tidak ada asal pokoknya dari samawi. Atau kalau lebih parahnya suka disebut dengan hadisun maudhu' alias hadis palsu. Nah, telah saya kumpulkan, ya mungkin akan saya sebut saja beberapa di antaranya gitu ya. Tentang salat-salat sunat itu, lah hadis-hadis yang sangat terkenal gitu ya. Di antaranya yang kita kenal adalah salat rawatib. Dan di antara salat rawatib ini yang terbaik, terpenting, dan tuannya dari salat rawatib itu adalah qabla subuh. Bahkan ketika pada saat kita berangkat melakukan satu perjalanan disebut musafir, lalu kita menjamak qashar, maka yang namanya qobliyah duhur, ba'diyah duhur hilang. Gitu. Kemudian ba'da maghrib hilang, ba'da isya hilang ketika kita menjamak dan qashar. Tetapi sekali lagi, satu dari rawatib yang tidak hilang karena saking pentingnya itu adalah yang disebut rakaatail fajar, 2 rakaat qabla subuh, yang Rasul menyatakan rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qabla subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi. Jadi sungguh akan menyesal orang yang mementingkan dunia daripada walau yang 2 rakaat qabla subuh. Kemudian salat lainnya adalah, nah sekarang nih yang sering dibicarakan, kalau bulan-bulan biasa disebut qiyamul lail secara umum, disebut tahajud. Tahajud itu berasal dari kata hajud. Al-hajud asal artinya adalah
tidur dengan pulas pada saat orang bangun. Nah, itu kebalikan sebetulnya. Jadi orang yang asalnya, orang yang sedang tahajud adalah orang yang tidur pulas pada saat orang bangun. Tetapi oleh para ulama menjadi dibalik, dikarenakan melihat firman Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Digunakanlah oleh para ulama bahwa tahajud ini adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam yang dilakukan setelah sebelumnya tidur pulas. Diberilah istilah tahajud. Secara umum qiyamul lail. Sekarang nih yang terkenal nih rame. Contohnya, bolehkah tahajud setelah taraweh? Nah, satu dulu ini ya. Salah satu contoh saja. Bolehkah tahajud setelah taraweh? Nah, biasanya yang berpendapat menyatakan ada, nah itu berdasarkan riwayat-riwayat sahabat. Gitu ya, sahabat ada yang 21, 23, 20 sampai 40, bahkan ada yang sampai 60. Ketahuilah tidak ada satupun riwayat yang sahih. Ya, sahabat-sahabat itu baik yang Ali bin Abi Thalib, ada Anas bin Abbas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang sahih itu ada yang 11. Lalu dalam hadis Muslim ada yang disebut Rasulullah sholat malam dengan 13. Tetapi Aisyah mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan 13 itu dihitung dengan 2 rakaat qabla subuh. Jadi wajar kalau Aisyah mengatakan baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya Rasulullah tidak pernah lebih dari 11. Oleh karena itu ketika kita lebih 11 ya silahkan. Sebetulnya mengikuti siapa dan dalilnya mana, insya Allah dalil-dalil yang lebih dari 11 masing-masing ada kelemahan. Itulah contohnya. Kemudian bolehkah setelah tarawih tahajud? Nah, biasanya jika mengatakan boleh, itu berdasarkan salah satu riwayat diantaranya Ahmad bin Hambal. Itu diantaranya. Lalu ada juga yang At-Tirmidzi. Dan ada yang lain-lainnya. Melalui seorang tabi'in namanya Qais bin Ali. Ali ini punya bapak, seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah Tolak bin Ali. Kata Qais ini biasanya yang berpendapat bahwa boleh tahajud setelah tarawih ya, kita klarifikasi. Kata Qais bin Ali alias anaknya dari Ali bin Tolak tadi, bapak saya mengunjungi saya di rumah, lalu berbuka di rumah saya. Ketika datang waktu tarawih, maka beliau mengemui saya. Sholatlah tarawih gitu ya di rumah Qais gitu bin Tolak tadi. Setelah selesai, beliau keluar menuju masjid. Nah, di sini nih riwayatnya. Sahabat ini yang namanya Tolak bin Ali. Keluar menuju masjid. Lalu beliau pun mengimami lagi. Gitu, tarawih. Gitu. Disitulah tuh berarti ada yang sholat malam 2 kali. Ketika bagian witir, Tolak berkata, silahkan kalau witir yang lain yang mengimami. Fa ini sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, la witroni fi lailah. Tiada 2 witir dalam satu malam. Sehingga yang tiganya lagi itu beliau mundur gitu, digantilah imamnya oleh yang lain. Disimpulkanlah setelah 11 di rumahnya masuk ke masjid, sholat lagi 8 rakaat yang sering diakhirkan. Perlu saya sampaikan di sini, jadi bisa ditinjau dari aspek sanad. Hadis ini memang walaupun ada masalah, yaitu tentang Qais bin Tolak, dan ini cukup panjang ya, saya kira cukup saja. Tapi dari beberapa komentar, lalu disimpulkan bahwa hadis ini hasan. Hasan artinya masih bisa dipakai hujah, masih bisa dipakai dalil, makbul. Nah gitu ya, makbul. Apakah kalau makbul diterima, makmul pasti ada yang diterima diamalkan, ada yang diterima tapi tidak bisa diamalkan. Nah sekarang kita telisik maknanya. Pertama, dalam Turukul Istinbat, khususnya Turukul Istinbat yang diterbitkan oleh Dewan Hizbah, dalam hal ini Persis Persatuan Islam, itu ada khusus satu buku hasil berkali-kali sidang Dewan Hizbah sejak zaman dahulu, masih zaman Ustaz Eman Sar'an, Latif Muhtah dan sebagainya, lalu orang tua kita, Ustaz Juwada, Ustaz Puja dan seterusnya, lalu
3 kali berulang-ulang sampai terakhir kemarin disidangkan lagi sehingga terwujudlah buku namanya Turukul Istimat dan Nisbah atau metodologi. Di situ ada satu kaidah yang menjadi pegangan para ulama jumhur bahwa mujarradu fi'lis sahabi semata-mata pekerjaan sahabat laisa bihujjah. Tidak bisa bila berdiri sendiri dijadikan hujjah. Nah gitu. Sehingga apakah ini marfu sampai kepada Nabi bahwa Nabi pernah melakukan, pernah mensabdakan dan sebagainya? Tidak ada. Berarti ini adalah ijtihad daripada Tolak bin Ali tadi, sahabat Nabi. Sholat di rumahnya mengimami, kemudian beliau ke masjid mengimami lagi. Nah, bila ini diartikan taraweh 2 kali, itu tentu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah, sahabat yang lain pun tidak pernah. Bila ini disebut tahajud 2 kali, juga tidak pernah. Bagaimana kalau disebut saja yang di rumahnya itu tahajud, yang di masjid jadi taraweh. Jadi disebut saja taraweh setelah tahajud. Nah gitu. Justru yang muncul di kita itu adalah tahajud setelah taraweh. Bila diartikan sholat taraweh 2 kali, jelas akan merupakan satu yang bid'ah. Dikarenakan meskipun sahabat ini mengamalkan demikian, tetapi tentu tidak ada sandarannya bahwa ada sholat malam dilakukan sampai 2 kali. Kalau rakaatnya banyak sih ada riwayat, walaupun tidak ada yang sahih ya. Tapi yang 2 kali tidak ada. Tapi kalau ini diartikan bahwa beliau itu sedang sholat sunat. Nah ini, yang pertama sunat mengimami, sholat taraweh. Lalu keluar, mengimami yang lain. Nah yang kedua ini adalah yang disebut dengan sholat sunnah sedekah. Kalau dipahamkan seperti itu, hadis ini baru makbul dan makmul. Tapi kalau diartikan sholat malam 2 kali, maka akan tidak bisa kategori makmul, tidak bisa diamalkan. Nah ini oleh karena itu, bila ini hadis dia pahamkan yang tidak tepat, ya akhirnya melahirkan jadi sholat duniawi tadi. Karena semata-mata pikiran kita, pikiran ustadz dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai dalil, ternyata sholat sunat sedekah itu ada. Contohnya nih, ketika ada orang yang terlambat datang ke masjid sehingga sholat berjamaah telah selesai. Rasulullah menawarkan siapa yang mau mengimami orang ini, sholatlah bersamanya. Yang dari munfarid agar menjadi berjamaah. Maka yang menemaninya padahal sudah sholat, sedekah. Yang kedua, Nabi sholat di masjid. Lalu ada orang duduk di belakang, 2 orang. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kamu tidak ikut sholat? Rasulullah, sudah saya sholat wajib ini di masjid kampung saya. Kalau kamu sudah sholat di masjid kampung kamu, lalu kamu datang ke masjid dan sholat akan dimulai, ikut lagi. Nah itu juga sedekah, yaitu dalam aspek menambah jumlah yang berjamaah. Kemudian satu lagi, Mu'adz bin Jabal sudah sholat maghrib bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Lalu ia tergesa-gesa pulang untuk mengimami jamaah yang ada di masjid kampung beliau. Yang bersama Nabi hukumnya wajib, lalu yang mengimami di kampung beliau di masjid itu hukumnya sunat. Begitu juga yang dilakukan oleh Tolak bin Ali ini adalah ketika di rumahnya itu memang tarawih yang biasa beliau lakukan, sedangkan ketika ke masjid beliau itu diminta untuk mengimami dan itu adalah sedekah beliau bagi jamaah, bukan benar-benar sholat tarawih seperti yang tarawih pertama tadi. Jadi jauh panggang dari api kalau diartikan boleh tahajud setelah tarawih. Itu hanya salah satu contoh saja. Ya, karena memang nanti sebentar lagi akan banyak yang bertanya demikian, maka jawabannya tidak ada dalilnya. Tahajud setelah tarawih. Kemudian dalam buku-buku saya, wabil khusus buku-buku sholat sunat, ya ada sholat duha, kemudian ada sholat kalau wudhu itu syukrul wudhu, ya kalau syukrul gusli tidak ada. Setelah mandi apakah ada syukrul wudhu? Enggak ada, karena wudhu yang ada dalam mandi ini adalah wudhu rangkaian mandi, bukan wudhu yang mandiri yang di situ ada syukrul wudhu. Gitu. Jadi tidak ada, walaupun pada mandi junub ada wudhunya.
Kemudian juga ada yang kalau masuk masjid ini mah ada syarat, yaitu sholatlah kalian 2 rakaat bila masuk masjid, idza dakhala ahadukumul masjidah gitu. Jangan dulu duduk sebelum sholat dulu 2 rakaat. Walhasil ada ulama yang menyebut rakaatani qoblal julus, 2 rakaat sebelum duduk. Tetapi bolehkah sholat tahiyatul masjid dilakukan setelah sebelumnya duduk terlebih dahulu? Nah gitu. Ada hadis juga, ini sahih ya, riwayat Muslim juga ada. Ketika ada sahabat yang Rasul sedang melakukan majelis ilmu, lalu sahabat itu duduk, itu lalu mendengarkan. Begitu Rasulullah tahu ada peserta baru yang masuk, dia duduk dan tidak tahiyatul masjid, Rasul bertanya, "Atusolli, tadi sholat tahiyatul masjid belum?" "La ya Rasulullah." "Belum Rasulullah." "Kum, sholat berdiri lagi." "Sholatlah engkau 2 rakaat." Jadi tahiyatul masjid bisa dilakukan sebelum duduk, bisa dilakukan juga bila kita setelah duduk karena ada apa-apa kita duduk, lalu kita bisa bangun lagi lalu sholat 2 rakaat. Tetapi yang terbaik adalah yang dilakukan sebelum duduk. Itu di antaranya gitu ya. Kemudian ada lagi ya yang sering kita dengar itu tentang sholat syuruk. Sholat syuruk ini hadisnya gorib, istilahnya gorib itu hanya satu jalan dan itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di antaranya yang menyatakan bahwa apabila telah menyelesaikan sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempat dia sholat, dari tempat dia duduk, ya, waktu dia sholat, sampai menunggu matahari terbit. Maka menjelang matahari terbit, sholat lagi. Setelah matahari lewat terbit, sholat 2 rakaat yang seringkali disebut sholat syuruk. Nah, tentang sholat syuruk yang 2 rakaat ini, maka kebetulan hadisnya tidak ada yang membantunya dan tidak ada korina, dan kebetulan sanad hadisnya lemah dan dhaif, sehingga karena kesendirian itu tidak bisa juga sholat syuruk ini dipakai hujah. Walaupun ada yang melarikannya, ya sudah jangan syuruk, sebut saja katanya sholat duha di awal duha. Kalau soal sholat duha, gak usah pakai dalil yang doang ya, karena yang sohihnya juga banyak. Kemudian ada lagi, selain itu kalau sholat sunnah, ya nanti kalau lewat, ya dia harus kalau ingin lengkap ya beli buku saya. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian lagi tentang sekarang urusan saum. Ya. Nanti sholat silahkan. Kemudian tadi disebut sholat tobat. Sholat tobat ada hadisnya, ada riwayatnya. Sama persis dengan sholat tasbih. Nah, gitu sholat tasbih. Kalau sholat tobat artinya dengan orang yang menyesal karena telah melakukan sesuatu yang dosa besar. Kemudian bahkan ada riwayat yang mandi dulu. Kemudian ia sholat tobat 2 rakaat. Tidak ada satupun tentang sholat tobat yang sahih. Makanya saya kelompokkan ke dalam sholat-sholat yang bukan sunnah Rasul. Itu ya. Jadi sebetulnya masih banyak nanti sholat. Mudah-mudahan nanti kalau ada tanya jawab muncul gitu ya apa yang diinginkan. Tapi ini hanya garis-garis besarnya saja. Kemudian ada lagi nih sekarang karena memang mau Ramadan ya. Nah, sekarang kita sebentar lagi akan beberapa hari lagi ya tinggal menghitung hari detik demi detik yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang berkah untuk kita. Kemudian kita bisa memanfaatkan tamu agung ini dengan maksimal, yaitu dengan lebih banyak lagi berkegiatan amal solehnya, termasuk salah satu contoh Rasulullah itu beliau kalau sudah datang Ramadan, beliau itu adalah orang yang sangat berehan, beliau orang yang sangat dermawan, tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, maka kedermawanan beliau akan memuncak. Nah, gitu juga. Mudah-mudahan ini nees ya ke orang. Ya gitu ya. TS gitu, TS ke orang. Turun semangat itu kepada kita, masuk ke dalam pikir dan sanubari kita, sehingga kita juga akan seperti itu. Jadi jangan sampai terus ngaku-ngaku cinta Nabi, tapi pedit nak, cek bahasa Sundaman, naudzubillah. Gitu ya. Jangan seperti itu. Nu pedit di bulan lain, cik atuh air Ramadan mah. Gitu ya. Baik infaknya, sedekahnya, apalagi kalau zakat, maka memang bukan milik dirinya itu memang milik mustahik ya. Nah, Rasulullah itu SAW cuma diantaranya ada satu. La tuqaddimu Ramadan itu bisaumin bisaumi yaumin aw yaumain.
kalau mau datang bulan Ramadan, jangan didahului dengan 1 atau 2 hari saum. Gitu. Berarti dalam bahasa kita mah harus ada liburnya. Walaupun Anda ini yang rajin, saum sunnah. Ya, ada saum Senin Kemis, gitu ya. Kemudian ada saum yang disebut dengan 3 hari setiap bulan. Saum 3 hari setiap bulan ini ada dua macam. Ada yang tidak terikat dengan tanggal, gitu ya. Ada yang terikat dengan tanggal. Kita tinggal pilih saja. Saya bulan ini saya mau saum 3 hari tiap bulannya tanggal 1, 2, 3 saja. Gitu ya. Tapi ingat berdasarkan bulan Hijriah, Komariah ya. Jangan sampai memakai tanggal kalender Masehi. Karena kalender Masehi itu gunanya untuk gajian. Gitu ya. Kalau untuk ibadah, pakai kalender Hijriah. Oleh karena itu saya bisa katakan, acida piraku gitu ada umat Islam di rumahnya tidak punya kalender Hijriah. Wah, sudah yakin itu. Ya, dia tidak akan melihat momen-momen tanggal-tanggal ibadah. Yang pertama, saum 3 hari. Ya, dalam setiap bulan, ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabiah, sahabat perempuan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatumu salasata ayamin min kulli syahr? Apakah Rasulullah saum setiap bulannya 3 hari, 3 hari dalam setiap bulannya? Qala na'am. Aisyah menjawab, di ayati yaumina kana yasum, pada hari apa tanggal berapa saja 3 hari itu dalam satu bulan Rasulullah saum. Qalat Aisyah menjawab, la kana la yubali di ayati sama. Rasul tidak peduli tanggal berapa saja, semaunya beliau. Berarti ada saum 3 hari yang tidak terikat dengan tanggal. Itu adalah yang disaksikan oleh Aisyah. Termasuk wasiat kepada Hurairah. Nah, gitu kan? Ausoni khalili bisalasin. Kekasihku, tersayangku, tercintaku Nabi Muhammad mewasiati aku dengan 3 pekerjaan. Pertama, sholat duha. Yang kedua, jangan tidur sebelum punya witir dulu, gitu ya, walau serakaat atau 3 rakaat dan sebagainya. Kemudian dan saum 3 hari setiap bulan tanpa menyebut tanggal, gitu. Tetapi Abu Dhar dipanggil oleh Rasulullah SAW, gitu. Ya Badarin, idza soma thalathata ayamin min kulli syahr. Wahai Abu Dhar, ini hadis sahih riwayat Muslim. Bila kamu saum 3 hari setiap bulan, fasum. Saumlah ats-tsalisata asyara wal rabi'ata asyara wal khamisata asyara. Saumlah 13, 14, 15. Itu. Jadi kepada yang lain dan perilakunya sendiri beliau sendiri bebas tanggal berapapun. Ada berturut-turut, ada tidak berturut-turut. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Tapi kalau kita melaksanakannya pada tanggal 13, 14, 15, ya disebutlah saum ayyamul bid. Oleh karena itu, nah 3 hari dengan tanggal bebas, berturut-turut atau tidak berturut-turut, ada dalilnya. Saya mau tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid, dan itu dianggap ada kelebihannya dikarenakan memang secara khusus coba pilih yang ini karena ini lebih baik gitu. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Kemudian ada lagi saum yang manusia terkuat disebutnya oleh Rasulullah. Karena ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah beritahu saya tentang saum sunnah. Kalau saum wajib saya sudah tidak ada masalah. Sekarang yang saum sunnah. Kata Rasulullah, saumlah engkau 3 hari setiap bulan. Kata orang itu, saya lebih kuat Rasulullah dari itu. Saumlah Senin dan Kamis. Nah gitu. Rasulullah saya masih kuat daripada itu. Saumlah dengan saum manusia terkuat dalam saum, yaitu saum akhi Daud alaihissalam. Ayyasuma yauman, antasuma yauman, watuftiro yauman. Kau saum 1 hari, buka 1 hari. Saum 1 hari, buka 1 hari. Oleh karena itu, ketika di antara jamaah ikhwan sekalian sudah ada yang bisa rutin saum Daud, sudah bertahun-tahun, Anda adalah manusia terhebat dalam saum. Dan tidak perlu lagi peduli sebetulnya. Sekarang Rabu saum, nanti Jumat saum. Kamis datang saum Senin Kamis kan? Tidak usah. Karena Anda sudah memilih
saum sunnah yang terkuat. Nah gitu. Ada saum kemis dan saum yang terbaik adalah saum tahun. Nanti ada saum tahunan yang disebut dengan saum Arafah. Walaupun terjadi perselisihan pendapat para ulama tentang khasiatnya dan pahalanya yang dianggap terlalu besar. Masa saum satu hari akan mengkifarati dan menutupi mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ada orang yang mau pakai hadis ini, itu ada orang yang para ulama yang menolak karena dianggap katanya banyak ya saum sapue menghapus 2 tahun Ramadan lagi asa gitu. Tapi kalau saya sendiri sederhana karena hadisnya ada sabda Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan bahwa memang pahalanya setahun mengampuni setahun sebelumnya, mengampuni setahun setelahnya, ya sudah saya bunga saja. Itu ya, makanya saya laksanakan dan semoga apa-apa yang masih kurang dan salah baik yang sudah ataupun yang bisa jadi nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang namanya saum Asyura gitu ya. Saum Tasu'a dan Asyura. Saum dahulu Rasulullah hanya saum Asyura. Bahkan saum Asyura beliau itu sejak dari Mekah. Orang jahiliyah juga saum Asyura. Yahudi saum Asyura. Nasrani saum Asyura. Mengapa? Karena mereka ingin disebut bahwa mereka adalah pendukung perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk syukur beliau karena diselamatkan dari rombongan dan pasukan Fir'aun yang sangat mengerikan. Maka Allah selamatkan dengan bisa menyeberang lautan. Nah setelah itu dan terjadi pada 10 Muharram. Sehingga sejak saat itu setiap kali 10 Muharram Nabi Musa saum. Dilanjutkan oleh umat Nabi Isa dan umatnya, bahkan seluruh di Jazirah Arab. Begitu datang ke Madinah, nah gitu. Tapi beliau sendiri belum sempat melaksanakan. Beliau katakan, nanti kalau tahun depan saya masih hidup, kita akan tambah 10 itu dengan tanggal 9. Asyura ditambah dengan Tasu'a. Walam ya'til amil muqbil, tapi setelah beliau pulang dari haji, sebagaimana kita maklumi, beliau beberapa bulan kemudian sakit, tidak sehat, ya 4 bulanan lah ya kurang lebih. Lalu beliau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat menunaikan Tasu'a. Tetapi sudah direncanakan, maka para sahabat melanjutkan saum tersebut. Saya tidak tahu ini waktu saya berapa menit gitu ya, tetapi mudah-mudahan ini hanya bagian kecil saja karena sholat-sholat yang bid'ah juga ada 2 jilid gitu ya. Termasuk nanti ada umpamanya sholat sunat, ada qobla duhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Lalu ada hadis lagi yang bersumber dari Ummu Salamah, ya, di antaranya riwayat Ibnu Majah, itu ba'danya itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, kalau yang qoblanya 2 rakaat atau 4 rakaat, memang hadisnya sahih dan tidak ada yang meragukan. Tapi kalau ba'da duhur, yang sahih adalah 2 rakaat. Yang 4 rakaatnya dhaif. Sehingga dalam satu hari satu malam salat rawatib bisa 10 rakaat. Qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh 2. Atau 12 rakaat. Qobla duhur 4. Nah itu saja bedanya. Dan biasanya yang lainnya sama. Itu ya. Kemudian ada pun bagi yang sholat-sholat yang seperti sholat ba'da Jumat. Hadisnya ada 2 macam. Ada yang sholat ba'da Jumat rawatib itu ada yang 2 rakaat. Ada juga yang 4 rakaat. Gitu ya. Rasulullah menyatakan apabila kalian sholat ba'da Jumat, maka sholatlah kalian 4 rakaat. Tapi prakteknya sendiri beliau sholat 2 rakaat gitu ya. Walaupun ada nanti yang membedakan 2 rakaat itu kalau di rumah, karena Rasul kan setelah sholat wajib beliau sholat biasa pulang ke rumah lalu sholat sunat di rumah. Sebelum sholat wajib bila ada qobliyahnya beliau sholat qobliyah dulu di rumah, wajibnya di masjid. Karena beliau sendiri bersabda sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Masa rumah berbeda dari masjid? Waktu sholat rawatib sengaja di masjid kan? Nah, bertentangan nanti dengan sabdanya sendiri. Itu ya ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali secara garis besar dulu ya
sebab kalau detail dan semuanya itu tentu akan luar biasa. Dan insya Allah buku-buku saya itu sudah ada. Tentang saum, ada risalah saum, telah kritis atas sunnah-sunnah dan bilannya ada. Insya Allah ada. Kemudian sholat sunat ada. Sholat bid'ah itu ada 2 buku gitu ya, 2 seri. Insya Allah cukup lengkap tentang apa-apa yang saya nyatakan bid'ah di sana. Kemudian lagi ada tentang sholat mayit. Nah, itu namanya Risalah Al-Janais. Telah kritis atas hadis-hadisnya disertai dengan ilmu dan praktek. Nah, gitu ya. Sampai ada ustadz yang sudah tamat membaca buku tentang ilmu tentang pengurusan jenazah dari mulai menengok yang sakit sampai menguburkan. Dia mengatakan, ini buku sangat bagus, katanya. Insya Allah kalau nanti kita sudah tamat dan paham, kalau kita mati tinggal mandi sendiri saja. Gitu ya. Mungkin itu anekdotnya ya. Gitu. Nah, silahkan Kang siapa? Kang apa saja. Barangkali garis besar Ya, saja. Nanti kalau ada yang perlu dan yang terlewat, nah, bisa. Silahkan. baik. Jazakallah khairan kasiron, Ustadz Wawan Sofwan. Alhamdulillah, tadi secara umum ya, secara general kita Ya, sudah memotret bagaimana perjalanan saum dan sholat ya, tadi dibahas ya, mana yang disunahkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Wawan Sofwan, dipersilahkan karena tentunya berkaitan dengan ibadah-ibadah ini sangat praktis ya Ustadz ya. Kita ya, ya. lakukan setiap hari. Mungkin setiap jamaah di sini ada kasus atau masalah yang berbeda satu sama lainnya. Dipersilahkan Bapak Ibu, silahkan. Oh, Ustadz ini kalau taraweh ada yang dua Mm-mm. langsung salam, dua salam, ada yang empat Oh salam. ya, Gimana Ustadz? eh, itu dulu ya. Jadi Ya, saya akan mengumpulkan dalil-dalil kedua pihak. siap. Bisa dipaham ya? Supaya kenapa saya pilih yang mana. Ah, mudah-mudahan ini jadi gambaran. Yang berpendapat boleh sholat taraweh 2 rakaat tahiyat salam, gitu kan? 2 rakaat tahiyat salam. Nanti ketika yang ganjilnya ada yang 1 rakaat, nanti ada juga yang dengan 3 rakaat. Kalau yang ganjilnya 1 rakaat, berarti kan 2 rakaatnya 5 kali, gitu ya. Nanti kalau yang ganjilnya 3 rakaat, berarti yang 2 rakaatnya 4 kali. Dalilnya adalah yang pertama, dalil umum. Sholatul laili masna masna. Itu dalil umum yang dipakai. Sholat malam adalah dua. Sedangkan Ramadan juga itu termasuk sholatul lail. Gitu kan? Dipakailah dalil umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ada hadisnya riwayat Muslim, karena yusalli minal laili rakaataini, gitu kan? Lima yusallimu rakaataini dan seterusnya. Wa yutiru bisalasah. Lalu beliau witir dengan 3. Jadi sabdanya ada, fi'liyahnya juga ada, kata-katanya menggunakan sholatul lail. Ulama atau ustadz atau guru kita yang mengatakan bahwa berarti boleh pada bulan Ramadan pun dengan dua-dua. Karena sabda Nabi ini umum, mencakup sholatul lail. Dan taraweh pun karena dikerjakan malam hari, tentu ini pun termasuk salah satu dari sholatul lail. Nah gitu ya. Mengapa ada yang berpendapat 2 rakaat? Lalu yang kelompok yang berpendapat, oh tidak bisa. Karena taraweh ini adalah khas. Bisa dipahami ya? Silahkan cari dalilnya, hadisnya, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat tarawih ya, alias qiyamul lail di bulan Ramadan yang bukan 4-4-3. Bisa dipahami ya? Pasti kalau menghadirkan pun akan kembali lagi kepada dalil yang umum. Nah, ini ya barangkali tuntutannya ya. Rasulullah SAW, pernahkah beliau sholat taraweh yang bukan 4-4-3? Apa mau kembali ke dalil yang umum? Kan yang tadi kan, bahwa sholat malam adalah dua. Kebetulan saya pernah diundang di Masjid Salman.
oleh Anda Ustadz Asep Zainal Ausof ya. Beliau kalau tidak salah waktu itu sebagai bidang dakwahnya, gitu ya, bidang dakwahnya. Kenapa? Karena di Salman waktu itu sholat tarawih dua macam, kumaha imam, mun imamna nusuk dua-dua, nanti si imam balik dulu ke belakang. Malam ini kita tarawih dua-dua. Nah, begitu datang orang yang 443 imamnya, imam harus ngumumkan malam ini. Nah, jamaah yang bingung. Aduh, iya masih aja liur ya geus kudu ngadaguan ya pengumuman. Akhirnya sebar-sebar gitu kan ya. Saya diundang. Dari NU ada yang hadir, dari Muhammadiyah ada yang hadir, termasuk orang dalam lah sebut saja ya yang memang mempertahankan ingin dua-dua gitu ya. Ya diskusi sebentar, ujung-ujungnya diumumkan bahwa Salman akan taraweh sejak tahun ini dengan 443 dikarenakan selain dari 443 tidak ada yang bisa memunculkan hadisnya baik sabda Nabi maupun fi'lun Nabi. Taraweh itu kata Aisyah tidak lebih 11, caranya adalah 443. Jadi kalau bicara taraweh itu hadisnya. Tapi kalau bicara sholat tuh secara umum di bulan Ramadan banyak cara. Ada yang 92, ada yang 83, ada yang 452, ada yang banyak itu. Itu ada di buku saya yang berjudul Kontroversi Salat Malam, Tahajud, dan Tarawih. Ada juga bukunya sudah saya susun. Itu ya, jadi kenapa saya yakin bahwa 443? Dikarenakan memang sampai hari ini saya belum menemukan sabda maupun dalil yang bulan Ramadan. Selain dari 443. Kalau di luar bulan Ramadan, banyak cara. Oh iya iya iya. Itu Jadi ya. kalau Iya, iya. khusus tarawih ya Ustadz ya, jadi lebih sohihnya Ya, 4-3 ya. bukan lebih sahih. Yang ada. Yang ada. Oh iya Yang yang ada. ada. Yang Betul. ada. Ustadz ini Coba ada kalau yang, silakan. izin bertanya Ustadz dengan berkaitan dengan sholat duha. Itu jumlahnya rokaatnya kan ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, yang 6 rokaat Ya, itu apakah dalilnya sohih? Mohon penjelasannya Ustadz. ya. Sholat duha. Jadi ya setahu saya yang ya, kalau yang dua umum ya, umum. Biasanya kalau sholat sunat gitu ya, umumnya dua dulu ya, umumnya dua dulu. Nah, nanti kalau lebih dari dua akan ada keterangan tersendiri. Kebetulan tentang sholat duha yang keterangan tersendiri bahwa Nabi pernah enam, memang ada masalah dan hadisnya lemah. Yang so itu 2, 4, 8. Itu yang so ya. Itu. Jadi kalau kebetulan pertanyaannya apakah yang enam sahih? Nah, yang khusus tentang 6 rakaat itu yang tidak sahih. Kalau berdiri sendiri ya, sholat duha sengaja 6 rakaat. Hanya masalahnya, bisakah kita sholat duha 6 rakaat kan gitu ya? Bisa Bang ya? Ya bisa, karena ada dalil yang lebih umum. Nabi sholat 2 rakaat atau lebih sampai bilangan yang tidak terhingga. Jadi kalau tidak terhingga berarti kemungkinan 10 juga pernah, 12 juga pernah gitu ya. Termasuk diantaranya 6 juga kemungkinan pernah. Jadi ada dalil umum. Tapi kalau yang khusus menyebut Nabi sholat 2 6 rakaat, memang hadisnya lemah. Ustadz ini Gitu ya. berkaitan Saum Daud Ustadz. Ya, Eh, Mohon dijelaskan Ustadz, aturan Saum Daud apakah pelaksanaannya harus terus-menerus katanya seumur hidup atau atas batasan waktu atau yang baiknya seperti apa? Misalnya diniatkan per minggu atau seperti apa? Mohon pencerahannya Ustadz. Saum Daud itu tidak ada dalil khusus tentang kapan harus dimulai atau apakah kapan diakhiri, bolehkah diakhiri atau kalau sudah dimulai jangan diakhiri gitu kan ya. Tidak ada. Jadi itu kembali kepada seberapa hebat dan kuat Anda. Kan gitu intinya tadi. Ya. Kenapa? Karena saum Daud itu adalah saum manusia terkuat. Kalau orang sudah bisa rutin saum Daud, saya punya teman jamaah saya itu sudah 6 tahun sekarang sudah rutin saum Daud. Bahkan pernah satu ketika sambil karena umroh lalu naik ke Jabal Jabal Rumat ya. Jabal Rumat kan itu sudah naik, sudah panas sebagainya. Saumnya biasa. Justru katanya kalau saum saya ini perut saya terasa begah gitu. Nah gitu berarti wah ini sudah hebat gitu ya. Jadi kalau kita memang sudahlah saya hentikan, tetap hukumnya kan sunnah. Iya, Jadi Pak iya. ya.
Ya, Sunat bisa. itu bisa dimulai, bisa juga dihentikan kapan saja. Namanya juga saum sunat. Contoh nih, Nah, contoh lain ya. ya. Sedikit ya, saya tambahan. Ini kenapa disebut sunat ya? Kita sudah saum Senin. Bisa dipaham ya? Apakah kemisnya jadi wajib? Itu pertanyaannya. Kita sudah saum Senin. Kan ini paket katanya Senin, Kamis gitu kan. Lalu kita saum Senin. Apakah kemisnya jadi wajib? Tetap tidak. Jadi kalau memang kita mampunya hanya hari Senin, ya hari Senin saja. Tetapi yang terbaik tentu dengan hari Kamisnya. Itu ya. Sama saum Daud juga. Kalau kuat lama ya makin makin kuat lama ya makin bagus. Hmm. Ya. Iya. Ustadz, ini nampaknya sering terjadi di banyak jamaah. Ustadz, kalau misalnya di tempat kami tarawehnya dua-dua, sementara kita punya Ya. keyakinan setelah misalnya ikut ini nih Ya, kajian 443. 443, gimana Ustadz? Ya. Ini seperti di Masjidil Haram nih yang umroh nanyanya gitu nih. Ya kan ya. Kan kita di dalam masjid. Apalagi yang itikaf ya. Nah, kalau yang tidak itikaf mah gampang. Tinggal nanti setelah sholat isya ya pulang dengan teman-teman lalu berjamaah gitu ya di tempat lain yang memang sama gitu ya. Atau memang mengadakan sendiri. Saya kira di kita juga bisa begitu ya. Kalau memang kita berkeyakinan. Kan kalau tidak yakin buat apa? Sebab nanti selesai sholat, ya terus bertanya-tanya dan bimbang bagaimana dengan nasib sholat saya. Bisa dipaham ya? Nah, makanya supaya tidak terus diiringi dan diikuti dengan kebimbangan, maka daripada setelah sholat jadi bimbang, ya sudah mengadakan sendiri saja. Gitu. Ya, begitu caranya ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Berkenaan dengan malam nisfu Sa'ban teras saum Rajab, keterangannya bagaimana Ustadz secara dalil? Iya, kan nanti kalau siangnya saum nisfu Sa'ban, malamnya sholat nisfu Sa'ban. Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Lalu rakaat pertama baca Al-Fatihah, ada yang membaca surat Al-Qadar sampai 15 kali. Ada itu. Itu sekali lagi tidak ada satupun hadis tentang ibadah khusus nisfu Sa'ban yang sahih. Tidak ada. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang kedua saum Rajab ya. Iya, iya, Nah, kalau saum Rajab, kalau khusus saum Rajab tidak ada. Tapi kalau datang bulan Rajab, Rasul rajin saum sunat, ada. Hmm, Bisa dipaham ya. ya, 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 Khusus saum Rajab, apalagi menentukan tanggal tertentu. Tanggal 7 Rajab, nggak ada. 10 Rajab, nggak ada. Tapi Aisyah mengatakan, yang paling saya lihat dari Rasulullah kalau datang bulan Rajab, beliau sangat rajin saum hampir sering. Jadi lebih sering itu kalau bulan Rajab. Karena termasuk bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah. Jadi antara sikapnya adalah rajin saum. Gitu ya. Malamnya, tahajudnya jadi getol, tak itulah. Jangan jadi Rajab, jadi karadul, dibalik, teman dibalik. Tetapi tidak ada khusus gitu ya. Sholat Rajab maupun saum Rajab. ya Ustadz, ini Assalamualaikum. Sholat taubat, boleh berniat sholat mutlak taubat Ustadz, gimana keterangannya? Sholat taubat. Nih, ya, kalau sholat tobat kan hadisnya doain. Lalu bagaimana kalau kita niat sholat mutlak tobat, tobat wae guys doain, kamu tambah mutlak tobat. itu, Hmm. itu mah itu doain baik aja nanti nggak ada dalilnya ya. Jadi jangan bikin nama baru lah. Yang ada saja sudah ada masalah gitu sholat tobat. Nah sekarang bikin lagi mutlak tobat. Oh, kan jadi dua nama ya. Ngomong lah itu mah. Kayak hadisnya udah baik bacaan. Kalau sholat mutlak mah ada hadisnya yang sahih. Jangan digabung gitu ya. Jadi sholat mutlak tobat atau tobat yang mutlak. Nah itu nanti jadi tambah kebingungan. Sholat tobat hadisnya doib sehingga hadisnya tidak bisa diamalkan. Sholat mutlak hadisnya sahih gitu ya. Jangan dikait-kaitkan dengan pertobatan. Ustadz, sholat witir yang langsung 3 rakaat, 1 kali salam, atau yang 2 rakaat dan 1 rakaat 2 kali salam. Bagaimana Ustadz? Kalau di luar Ramadan dua-duanya ada. Hmm. Nah, kalau di luar Ramadan saya katakan dalam buku saya itu satu persatu hadis ditampilkan betapa
formulasi ya, formulasi 3, 4, lalu berapa, sampai 9, 2 ada, 8, 3 ada, 1 rakaatnya ada. Jadi 10 kali ini 2 rakaatnya kan, lalu nanti diganjilkan dengan 1 rakaat ada. 4 kali nih 2 rakaatnya, lalu diganjilkan dengan 3 rakaat gitu. Itu ada semuanya, tapi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, insya Allah Anda tidak akan menemukan dalil kecuali 443. Gitu ya sejauh. Ustadz, sholat tahajud setelah taraweh. Sudah tadi ya, saya jelaskan. Tidak ada, Nabi tidak pernah. Ada sahabat 1 orang. Nah gitu. Itu pun bukan benar-benar bagi dirinya sholat tahajud, sholat tarawih. Tapi mengimami kembali karena diminta untuk jadi imam. Walaupun dia tadi sudah sholat. Jangankan sholat sunat. Sholat wajib saja. Kita sudah sholat nih. Lalu datang ke masjid diminta untuk mengimami. Ya sudah sedekah. Untuk sholat lagi mengimami. Jadi kalau sengaja memang niatnya tahajud lah taraweh, gak ada dalilnya gitu. Ustadz, kalau batas maksimum sholat isya dan sholat subuh. Kalau Imam Al-Bukhari sekarang akhir isya kan? Ya, Akhir isya maksudnya kan? Imam Al-Bukhari itu mencantumkan satu hadis sabda Rasulullah. Akhir sholatil isya ila nisfil lail. Waktu akhir isya itu sampai tengah malam. Nah, oleh para ulama suka dihitung tengah malam itu berapa gitu ya. Ya suka dihampir di namanya takrib. Perhitungan pendekatan itu tidak jauh-jauh waktunya dengan waktu awal zuhur gitu. Itu yang menjadi pegangan juga mayoritas ulama bahwa akhir sholat isya itu adalah ila nisfil lail, sampai tengah malam. Akhir subuh, Ustadz. Nah, kemudian akhir subuh itu adalah malam tatlu isyams, selama belum terbit matahari. Itu intinya. Ada hadisnya memang. Waktu subuh adalah selama belum terbit matahari. Begitu terbit matahari, cek bahasa Sunda pas meletek panonpoe, itu adalah waktu yang dilarang sholat apapun. Nah gitu kan. Itu makanya waktu sholat subuh, akhir subuh adalah selama matahari belum terbit. Itu ya, jadi bukan kesiangan itu mah. Memang sholatnya akhir waktu. Oh iya. Iya. Bisa deh ya. Tapi kalau sudah matahari terbit, Anda kesiangan. Jadi harus sholat punya alasan apa ketiduran atau apa namanya ya gitu ya. Gitu. Jadi selama matahari belum terbit itu masih termasuk waktu sholat subuh. Nah, Ustadz, kalau sholat sunat sesudah sholat wajib, baiknya sholat sunat dahulu atau berzikir dahulu. Oh ya, berzikir tuh. Kan Rasul begitu ya. Jadi ini hadisnya ada beberapa ketika kita gabung, Rasul ketika mengimami sholat. Setelah Assalamualaikum ke kanan ke kiri, beliau akan tetap menghadap kiblat untuk istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, meminta salam, dan seterusnya sampai selesai. Ketika beliau akan mulai tasbih, subhanallah, baru beliau menghadap ke makmum. Nah, itu laksanakan dulu gitu ya. Kalau jadi imam begitu. Kalau jadi makmum tetap saja ya, tidak perlu menghadap ke makmum yang lainnya yang di belakang. Bisa. Jadi sebelum salat sunat sebaiknya wiridan dulu. Ya walaupun hukumnya sunat ya. Ini pertanyaannya nih, admin nih nanya nih. Ya wasit ngeluh najong sama. Iya, wasit ngiringan ya. Tentang sholat witir, ada yang sholat witir sebelum tidur, bagaimana kedudukan hadisnya? Ada, bagus. Jadi secara umum Rasulullah mengatakan, "Hai Ibnu Umar, jadikanlah sholat terakhirmu adalah witir." Bisa dipahami witir ya. Witir itu artinya ganjil. 1, witir. 3, witir. 11 pun witir. Dan wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah itu, jangan engkau tidur kecuali sudah punya witir. Mau 11 silahkan. Cuma kalau nanti witirnya baru 3, berarti dia harus punya rencana bahwa bangun tidur tinggal melanjutkan. Jadi boleh witir dulu, tetapi secara umum adalah, kalau dalam bahasa kita namanya
mengganjilkan. Jadi ada witir dalam arti sholat malam yang berjumlah 11 rakaat. Ada witir artinya mengganjilkan. Kenapa? Karena kalau Anda sholat tahajud, sebut saja tahajud ya, 8 rakaat. Dah tidak ditambah lagi, tidak diganjilkan. Itu sholat gak ada namanya. Oh, ya. Ustadz, kalau jumlah rakaat tahajud 11. 11 ya. 11. Di bulan Ramadan, di bulan luar Ramadan 11. Nanti kalau ada riwayat yang mengatakan 13, itu Aisyah tuh, riwayat Muslim. Ternyata beliau mengklarifikasi yang 2 rakaat lagi maksudnya 2 rakaat qobla subuh. Nah gitu kan. Kita kira ada yang 13, ternyata tetap 11. Karena yang 2-nya adalah qobla subuh. Gak ada yang sahih yang lebih dari 11. Kalau yang dhaif banyak, yang sampai 60 juga banyak. Gitu ya. Ustadz, punten, misalnya kita bersih haid waktu asar, apakah harus disertakan juga sholat zuhur? Ini. Sudah bersih waktu asar, apakah masih wajib sholat zuhur? Ya sejak bersih saja. Itulah waktu sholat untuk dia. Karena sebelum bersih kan dia haram sholat. Jadi dia haram sholat zuhur. Begitu datang asar bersih kan? Nah itulah waktu bersih, itulah yang waktu dia wajib sholat. Gitu ya. Nanti kalau duhur nanya, nanti subuh juga nanya. Nah, Ustaz, disisirikan sana. Ya. Ini ada pertanyaan yang suka terjadi nih. Kalau waktu tahajud kesiangan, sisa waktu kurang lebih 5 menit lagi, bolehkah witir hanya 1 rakaat? Boleh. Boleh kan tadi ya. Baik sebelum tidur atau sesudah tidur. Tapi waktunya fa'in khifta subha fa'autir biwahidah. Kan hadisnya ada. Kalau engkau khawatir itu keburu datang adan itu ya, ya witir 1 rakaat. Gitu kan? Memang ada hadisnya. Gitu ya. Jadi boleh sengaja memang datang masuk ke masjid nih, masuk ke masjid. Ini ada waktu nih, 10 menit lagi, wah sudah sholat nih. 1 rakaat sajalah karena takut keburu adan. Jadi itu witir, yang penting ganjil. Makanya saya tadi katakan ada witir dalam arti 11. Namanya sholat witir, sholat qiyamul, sholat tahajud. Itu 11 tuh. Tapi ada witir artinya ganjil. Itu makanya seperti Umar kan sering sholat saja 1 rakaat, tidur ya. Ya kalau bangun dilanjutkan, kalau tidak bangun kan tidak apa-apa. Ya. Kalau tahajud, Ustadz, sholat malam tidak tidur dulu? Ya sholat malam lah, itu penamaan saja ya. Penamaan saja dari para ulama. Walaupun pada prakteknya itu juga. Cuma kalau tidur dulu sering disebut tahajud gitu. Melihat dari aspek bahasa, asal al-hajud adalah tidur pulas pada saat orang bangun. Tahajud artinya tidur dulu, kemudian sholat malam. Ya sholat malam juga. Dilihat dari aspek itu ya. Itu dari para ulama saja ya, penamaan. Tidur dulu sebut tahajud gitu. Kalau tidur dulu ya sudah, ya mulai saja. Penamaan ya, tanpa merubah hakikat pekerjaan. Ya. Ustadz, bagaimana dengan kodok sholat? Ustadz, secara umum mungkin ya. Kodok sholat ada kan hadisnya. Apabila kamu tertidur atau terlupa dari suatu sholat, gitu kan? Itu idza nama ahadukum aw nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Kalau tertidur atau terlupakan dari satu sholat wajib, maka kodoknya adalah apabila ingat. Itu apabila ingat. Kodok itu artinya melaksanakan sesuatu sudah di luar waktu. Jadi paham ya? Yang biasa. Makanya pada saum kan, saum tidak bisa karena sakit atau safar. Begitu fa'iddatum min ayyamin ukhur. Datanglah istilah kodok. Itu kodok dari ulama. Gitu ya. Memahami dari kata-kata Aisyah ya. Nah, ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kata Aisyah, fanu maru bikodo isolah, bikodo isaum, walam nu'mar bikodo isolah. Kami diperintah untuk mengkodok saum, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang haid dan nifas. Gitu.
Tapi Ustadz kalau ini yang ketiga tetap so- wajib salat. siap. Sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, apakah dalam pelaksanaannya ada tasyahud awal atau tidak? Ya, saya baca dalam hadisnya tidak menyebut tasyahud awal. Jadi saya tidak berani mengadakan yang tidak ada dalam hadisnya. Gitu. Sehingga saya berkesimpulan tidak ada tasyahud awal. Sama dengan taraweh. Taraweh 4, 3 tasyahud awal. Ya jangan dibicarakan, kan di hadisnya nggak disebut. Kalau nggak disebut ya nggak ada. Siap. Kalau ada harus disebut gitu ya. Sama dengan Ustadz, qobladul. Jadi sholat yang 4 mm, pasti tasyahudnya 1 kali. Kecuali ada dalil khusus. mm. Itu saja. Ini Ustadz pertanyaan terakhir tapi pamungkas Ustadz. Bismillah Iya, Ustadz, buku-buku terakhir tadi Ustadz ya. bisa dipesan kemana katanya. Oh, ya. Ada ya nomor, silakan tolong Saya siapa tulis yang ini Ustadz, ya. dicatat. No, berapa Ustadz? Saya Ya, tulis. kebetulan ada nanti nomor ini karena yang ngurus bukan saya tapi santri ya. Di Ya. sini ada nomor tahdibul wasiyah 08 21 2844 atau 014. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم